Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kan semuanya, kali ini saya akan ngebahas laptop seri gaming punya MSI yang tipenya itu GF63 Tin. Nah, barangnya ini bodinya sudah bisa ditebak. Ini adalah body legend yang masih belum ganti sampai sekarang, tapi terus diperbarui secara prosesor, VGA, dan juga harga yang makin kompetitif. Jadi permasalahannya satu bro, kalau kita jualan tipe GF63, misalkan kita kurang teliti baca untuk tipenya, otomatis speknya akan salah. Nah ini juga masalah bro. Saya berharap dengan informasi yang detail teman-teman itu nggak sampai salah beli, karena tipe MSI tipe GF63 dia ini punya lebih dari 10 tipe yang menggunakan prosesor Intel i5 hingga i7, dan semuanya itu cuma berbeda jenis prosesor, antara Gen 10, Gen 11, Gen 12, terus juga beda seri VGA-nya. Ini penting banget bro, karena memang selisihnya nggak begitu banyak, jadi kalau nggak teliti ya akhirnya salah beli. Dikira mahal, ternyata memang beda tipe, atau mungkin bahwa dikira murah, tapi ternyata kalian salah beli karena spek yang kalian beli itu di check out dengan tipe yang lebih rendah. Kan eman bro. Terus kalau saya ngomongin tipe laptop yang saya bahas, inilah tipe versi MSI GF63 Tin 12 UCX 1013ID yang harganya itu dibanderol di angka 9.700.000 rupiah saja. Enaknya, laptop ini sudah dibekali dengan prosesor Intel Core i5 Gen 12 bro, yang serinya 12450H, disandingkan sama RAM 8GB DDR4 3200 MHz. Tentunya masih bisa kita upgrade hingga 32GB, dan juga didukung oleh VGA RTX 2050 4GB GDDR6 yang TGB-nya pakai 45 watt. Lalu kalau penyimpanannya seri GF63 ini lega bro, dia punya dual storage. Satu bawaannya pakai M.2 NVMe Gen 4, kapasitas 512GB, plus ada satu slot kosong lagi yang berupa SATA. Nah, kalau untuk softwarenya, seri MSI ini masih menggunakan Windows 11 tapi tetap tanpa Office. Jadi kalau saya compare sama beberapa laptop yang memiliki harga sama atau spek sama, contohnya ada di seri Asus TUF EVIC 506HF yang dibanderol di angka 10,9 jutaan itu, dia masih tergolong lebih murah. Nah, cuman bedanya kalau punya Asus TUF itu masih menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 11 dan juga VGA RTX 2050, tapi kalau si MSI ini pakai prosesor Intel Core Gen 12. Lalu kalau saya head to head lagi sama punya Lenovo, dia juga punya di seri IdeaPad Gaming 3 tipe PTID yang menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 11 yang tepatnya 11320H, yang dikawinkan juga sama RTX 2050, tapi harganya masih di atas 10 jutaan. Nah, jadi kesimpulannya, si MSI ini masih menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan kompetitor, dan juga spek prosesornya ini paling tinggi bro, karena menggunakan prosesor Intel Core Gen 12. Kemudian laptop ini juga masih memiliki opsi upgrade yang cukup jangka panjang sekali seperti yang saya bahas. Tapi kalau ngomong soal performa benchmarknya, teman-teman bisa lihat sendiri lah. Untuk harga 9 jutaan, ini worth it apa enggak supaya bisa menunjang kebutuhan kalian semua. Lanjut untuk pengalaman pemakaian, seri MSI GF63 12 UCX yang saya bahas sekarang, dia punya single fan dan dual exhaust. Tapi efek sampingnya, ini kok ya sekarang jauh lebih silent bro dibandingkan seri yang pernah saya bahas, yang sama-sama pakai RTX 2050 tapi menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 11. Nah ini dia jauh lebih silent, dan juga anget panasnya itu cuman di bagian atas keyboard sini. Nah saya mikirnya gini, engineer-nya sekarang sudah lebih memaintain untuk urusan fan supaya nggak berisik dan mengganggu ketika kita gunakan laptop ini untuk kebutuhan yang berat-berat, contohnya buat render ataupun untuk kebutuhan bermain game. Terus kalau saya ingin mengkritisi modelnya, ya saya nggak bisa bilang bro ya, mungkin si MSI masih punya cetakan barebone seperti ini sampai tahun depan di 2024, tapi yang jelas value dari model seperti ini juga masih tetap ada. Yang pertama, dia bobotnya enteng, cuman 1,8 kilo, dan bodinya juga sudah menggunakan material dari aluminium pada top cover, di bagian keyboard dan bagian bawah itu dikombinasikan sama bahan berbahan plastik ABS. Jadi kalau kita bawa kemana-mana ini masih termasuk nyaman untuk dibawa di tas samping ataupun tas backpack.
Lalu kelengkapan dari laptop ini juga dibekali dengan kamera yang cukup jernih untuk kebutuhan meeting dan yang lain, serta keyboardnya ini juga masih menggunakan layout yang sama, yaitu dia tanpa adanya numeric pad alias tidak full size bro. Tapi kalau kita gunakan buat ngetik, ini feel-nya comfort, backlight warna merah, dan tombol power juga terpisah di bagian atas. By the way bro ya, laptop ini juga memiliki tombol pintasan untuk bisa meningkatkan performa yang sedang kalian gunakan. Jadi CMSI ini ngasih tombol Fn sama F7 yang memberikan 5 buah pilihan untuk bisa disesuaikan waktu dipakai buat apa. Entah di setting otomatis, performa tinggi, ataupun kalian gunakan untuk performa yang cuma browsing aja, kita bisa nyeting dengan cukup mudah lewat tombol pintasan ini tanpa harus kalian masuk ke dalam settingan MSI Center. Ini cukup memudahkan menurut saya. Lalu pengalaman yang saya rasakan enaknya di laptop ini adalah karena dia itu juga memiliki kapasitas baterai yang memang sebenarnya nggak terlalu gede bro, tapi ini lumayan awet karena dia bisa bertahan di angka 3 jaman dengan kapasitas di angka 3 sel atau 52,4 Wh yang didukung oleh adaptor dengan kapasitas 120 watt. Nah, ini juga termasuk kecil, jadi kalau kita bawa kemana-mana dalam tas, ini termasuk ringan. Oh iya bro, kalau soal tas, CMSI G3 12 UC yang saya bahas, dia ini dikasih bawaan tas backpack yang jenis baru bro. Dia tampilannya bagus, sehingga kalau kalian gunakan untuk kebutuhan sekolah, kuliah, atau kerja, tampilannya cukup eye-catching dan kekinian sekali. Terus CMSI yang saya bahas ini juga diberikan jaminan garansi selama 2 tahun, jadi kalau ada kerusakan tinggal dibawa aja ke service center di seluruh Indonesia. Ya udah, mungkin cukup sharing informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. MSI seri gaming yang menggunakan prosesor Intel Core Gen 12 yang disandingkan sama RX 2050, tapi harganya cuma 9 jutaan aja kawan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.